Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sesaat Hanaf hanya tercenung kala melihat adiknya di sana. Hanan bangkit dari duduknya dan menyambut kedatangan sang kakak. Melihat Hanaf dari atas hingga bawah, memperhatikannya lekat, pakaian lusuh dengan banyak luka lebam di wajah. Sumpah demi apapun, Hanan tak tega melihat itu. Namun jika teringat semua kejahatan sang kakak, ia kembali membenci. Waktu untuk berkunjung hanya 20 menit, nanti saya akan kembali jika waktunya sudah habis, ucap penjaga itu. Namun, baik Hanaf ataupun Hanan, keduanya hanya sama-sama diam, tak memberikan tanggapan apapun. Hingga akhirnya penjaga itu pergi dan hanya menyisakan mereka berdua. "Kamu ingin menertawakanku?" tanya Hanaf. Ia bahkan berdecih setelah mengatakan itu. Dan mendengar seraya melihatnya, Hanan pun tersenyum kecil. "Iya, aku ingin tertawa keras di hadapanmu, menertawakan nasib hinamu ini," balas Hanan sengit, hingga membuat Hanaf mengepalkan tangannya kuat. Sedari dulu, Hanan selalu saja lebih beruntung dibanding dirinya. Dan kenyataan itu benar-benar membuatnya benci. "Pergilah, aku tidak sudi melihat wajahmu," ucap Hanaf. Ia bahkan hendak meninggalkan Hanan di sana. Namun terhenti saat Hanan mengeluarkan selembar kertas dari tas kerjanya. "Aku juga tidak sudi melihatmu di sini. Aku datang hanya karena permintaan Mbak Nadia," jawab Hanan seraya mengulurkan surat gugatan cerai Nadia itu untuk sang kakak. Melihat surat itu, kedua netra Hanaf membola. Ia tak menyangka jika Nadia akan benar-benar menceraikan dirinya. "Cepat ceraikan Mbak Nadia. Setelah dia berpisah darimu, mungkin aku bisa menikahinya secara sirih," ucap Hanan dengan terkekeh pelan, hanya ingin memprovokasi sang kakak. Dan niat Hanan itu berhasil, sebuah kalimat yang mampu menyulut kemarahan Hanaf hingga membara. Tanpa bak bibu, Hanaf langsung melayangkan sebuah tinjuan keras ke wajah sang adik. Ia bahkan langsung menindih tubuh Hanan yang tersungkur dan memukulinya membabi buta. Tapi anehnya, Hanan tak membalas. Ia hanya menerima semua pukulan itu hingga Hanaf menghentikan sendiri aksinya. "Bangun, lawan aku!" bentak Hanaf pada sang adik. Melihat Hanan yang hanya diam dengan banyak luka itu membuat ia semakin geram. Hanaf bangkit dan berteriak sekuat yang ia bisa. Hanaf bahkan menarik rambut dan mengacaknya frustasi. Ia berteriak terus hingga membuat beberapa penjaga datang dan mencekal tubuhnya. Hanaf akhirnya terduduk di lantai. Ia menangis dan membiarkan tubuhnya dicekal oleh dua penjaga di sana. Hanan pun bangkit dan ikut bersimpuh di hadapan sang kakak. "Sebenarnya apa salahku, Mas? Kenapa kamu begitu membenciku?" tanya Hanan lirih. Terlebih luka di sudut bibirnya yang membuat ia sulit untuk buka suara. Ditanya seperti itu, Hanaf malah gamang. Kekurangannya lah yang membuat ia benci kepada sang adik. Ketidakmampuannya dalam banyak hal yang membuat ia marah. "Apa salah Mama, Mas, sampai Mas mengacuhkan Mama seperti itu?" tanya Hanan lagi. "Dan apa salah Mbak Nadia sampai Mas tega berulang kali mengkhianati dia?" Hanan, ia pun meneteskan air matanya kala mengucapkan semua pertanyaan itu. Lebih-lebih Hanaf yang tangisnya makin terisak. "Maafkan aku, Han. Maafkan aku. Tolong bawa Mama dan Nadia ke sini, Han. Aku mohon," pinta Hanaf sungguh-sungguh. Namun Hanan tak bisa menuruti keinginan kakaknya itu.
Maryam sudah sangat kecewa. Hanaf sudah merubah surat wasiat suaminya, mengkhianati menantunya, bahkan merebut sebagian hak karyawan di perusahaan mereka. Sudah teramat banyak kesalahan Hanaf yang sulit untuk ia maafkan, dan Nadia pun sudah tak ingin kembali berhubungan dengan pria bernama Hanaf itu. Sudah cukup, Nadia sudah memantapkan hatinya untuk bercerai. Aku sudah memaafkan Mas, karena kita adalah saudara, balas Hanan. Aku juga akan membujuk mereka untuk menemui Mas Hanaf, tapi aku tidak bisa meminta Mbak Nadia untuk mencabut gugatan itu. Mbak Nadia berhak bahagia, Mas, tidak dibayang-bayangi pengkhianatanmu. Hanan menarik dan menghembuskan nafasnya pelan ketika baru saja ia masuk ke dalam mobilnya. Setelah beberapa saat lalu ia menemui sang kakak. Awalnya Hanan memang ingin menertawakan kakaknya itu, namun ketika melihat Hanaf yang nampak seperti orang berputus asa, seketika niatnya itu menghilang entah kemana. Perasaan marahnya berubah menjadi iba dalam waktu sekejap mata. "Bagaimana Mas, apa hatimu lega setelah bertemu dengan Pak Hanaf?" tanya Sena. Sena memang ikut menemani suaminya itu untuk menjenguk sang kakak ipar. Namun saat tadi hendak turun, Hanan melarangnya. Ia meminta waktu untuk bicara berdua saja dengan sang kakak. Dan Sena pun menurutinya. Semenjak Hanaf ditahan, suasana di rumah jadi lebih suram. Ibu Maryam terus menyalahkan dirinya sendiri atas semua perbuatan Hanaf itu. Bahkan Maryam sungguh malu pada Nadia dan kedua cucunya, juga merasa bersalah pada mendiang sang suami, merasa gagal menjadi seorang ibu. Tak sampai di sana, saham perusahaan Extra Food pun mulai turun. Kepercayaan pasar pada pemimpin perusahaan itu menurun seketika, dan tak mudah bagi Hanan untuk mendapatkan kepercayaan itu lagi. Hanan tak langsung menjawab pertanyaan sang istri. Ia lebih dulu menoleh dan menatap istrinya itu. Seketika kedua netra Sena membola saat melihat sang suami yang nampak babak belur. "Ya Allah Mas, wajahmu," ucap Sena lirih. Ia bahkan langsung meneteskan air matanya tanpa aba-aba. Ada darah menggumpal di sudut bibir Hanan, juga lebam di beberapa bagian wajah. "Apa Pak Hanaf yang melakukan ini padamu? Tega sekali, jahat," lirih Sena. Dengan cepat, ia mengambil kotak P3K di dalam laci dashboard mobil itu, lalu mulai membersihkan luka suaminya. "Jangan menangis, Sen. Aku baik-baik saja, bahkan luka Mas Hanaf lebih parah dariku," jawab Hanan. Ia tersenyum, namun sungguh Sena tak menyukai senyum itu. Senyum yang dengan jelas menggambarkan kesedihannya, senyum getir. "Apa kalian bertengkar? Memangnya tidak ada penjaga?" tanya Sena lagi. Ia menghapus air matanya sendiri, lalu fokus mengobati. Kecil Hanan menganggukkan kepalanya. Melihat sang kakak yang babak belur, Hanan sungguh tak tega. Ia bahkan sampai ingin tahu bagaimana rasa sakit yang dialami kakaknya itu. Karena itulah Hanan memprovokasi sang kakak dengan membawa-bawa nama Nadia, berharap Hanaf memukulnya dengan membabi buta. Dan mendapatkan luka dari sang kakak itu, Hanan tersenyum. Perih memang, namun ia senang karena kakaknya tidak sakit sendirian. "Kami bertengkar dan aku yang menang, hebat kan?" bangga Hanan. Bukannya senang, Sena malah merasa kesal. Ia bahkan menghentikan tangannya yang sedang sibuk mengobati, menyempatkan diri untuk menatap tajam pada suaminya itu.
"Jangan buat tubuh suamiku terluka, aku tidak suka melihatnya," balas Sena ketus. Dan Hanan malah terkekeh. Ucapan Sena itu seolah mengisyaratkan jika dia yang duduk di sini bukanlah Hanan, suaminya Sena. "Sayang, kamu tahu cara paling ampuh untuk menyembuhkan luka?" tanya Hanan seraya menatap dalam pada istrinya itu. Yang ditatap hanya terdiam, malas berpikir, dan sedang kesal. "Oles menggunakan air liur," timpal Hanan lagi, lengkap dengan suaranya yang dibuat menggoda. Jika sudah seperti ini, Sena langsung paham apa maksud suaminya itu. Tak ingin banyak berdebat, Sena lalu menarik kerah baju sang suami dan mendekatkan wajahnya di luka itu. Perlahan, Sena mulai menjelati sudut bibir Hanan yang terluka, bersikap nakal seperti yang suaminya suka. Sena tahu suaminya ini sedang dalam keadaan tak baik. Mata sendu Hanan mengisyaratkan jika ia memiliki banyak beban. Tak tahu harus melakukan apa untuk meringankan beban itu, Sena memilih untuk menyerahkan tubuhnya. Hanya itulah satu-satunya cara yang Sena tahu.